Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi di channel Moven TV. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview sekaligus mengunboxing yaitu sebuah modem dari HS Airpo. Ini merupakan modem wireless and router 300 Mbps dengan modelnya WR200N. Sebenarnya ada model yang di atasnya ini adalah bukan WR apa itu 300N gitulah. Yang membedakan cuman banyak port LAN-nya 5 dan yang ini hanya 3. HS Airpo WR200N dengan IP modemnya 192.168.1.1. Oke, langsung saja kita buka. Ini saya dapatkan dengan harga 129.000 di marketplace Orange di marketplace Oranye. Bungkusnya cukup mewah, tapi nggak tahu bagaimanakah performa dari router ini. Buat kalian mungkin yang biasa pakai pengen router yang murah, ya ini sudah bisa untuk WISP, mode bridge dan lain-lain. Ini chargernya seperti ini. Tapi sayangnya ini ada lampu merahnya ya. Yang mungkin saya kurang suka kalau ada lampu merah atau lampu menyala hijau atau apa gitu. Mending yang polosan seperti itu. Untuk kabelnya seperti ini, kabelan biasa. Ini kualitasnya biasa saja, nggak kaku. Ya memang seperti inilah, karena memang harganya murah. Seperti biasa ada buku panduan yang sangat-sangat lebar sekali. Niat banget. Nah, seperti ini. Mungkin jarang sekali untuk dibaca ya. Ya udahlah. Yang penting sudah tahu dalamannya seperti ini. Mau dibaca atau enggak terserah. Yang pasti jarang sekali dibaca. Kalau enggak lagi iseng-iseng seperti itu. Biasanya saya membeli modem itu tipe N301 dari Tenda, tapi entah kenapa saya pengen nyoba ini HS Airpo yang tipe murah WR200N dengan port LAN-nya cuma 2, yang satunya WAN, yang 2 LAN, jadi 3 jumlahnya ya. Seperti ini bentuknya, antenanya juga pendek sekali. Bentuknya hampir sama besarnya dengan N301 Tenda. Cuman antenanya lebih panjangan punya Tenda N301 sih. Dan kelebihannya di sini ada tempat paku. Jadi bisa digantung atau ditempelin di dinding. Beda sama Tenda N301 yang nggak ada tempat paku. Itu sih kelebihannya. Dan di sini ada mereknya HS Airpo. Kalau Tenda mungkin mereknya itu timbul ya dan nggak kelihatan. Oke, langsung saja kita coba. Adaptornya seperti ini ya. Kemungkinan cepat panas, tapi nggak tahu karena belum pernah mencoba. Makanya saya bakalan coba satu dulu gimana performanya. Apakah modem murah ini paling murah sih kalau menurut saya untuk tipe ini. Ada VPS dan reset tombolnya seperti biasa. Jack power, WAN, LAN 1 dan LAN 2. Bentuknya cukup mungil. Oke, kita tancapin saja.
Sebentar colokannya. Nah, ini udah nyala, warna lampu indikatornya oranye. Mungkin karena terlalu terang nggak kelihatan ya, tapi ini udah nyala, terang banget malah warnanya oranye dan sepertinya mengganggu ya. Beda sama tenda N301 itu cuman hijau kecil seperti itu redup, tapi ini seperti ini. Oke, ini udah dalam keadaan gelap, mati. Nah, seperti ini besar banget LED-nya. Buat kalian yang nggak suka LED sebesar ini ya mungkin kurang enak dipandang. Tapi balik lagi ke masing-masing mau mengutamakan tampilan atau mungkin mengutamakan performa dari router itu sendiri. Selain bisa ditempel di dinding, ini juga memungkinkan untuk ditaruh di meja juga sama seperti router-router yang lain. Tapi yang menjadi pembeda ya antenanya ini pendek banget. Meskipun dalam kardusnya tertulis sebesar 5 dBi untuk besar antenanya sama seperti router-router yang lain. Coba kita connect ke ini WR 200N W200N dan passwordnya ada di belakang sini, tapi jangan khawatir karena passwordnya default 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 biar ingat. Langsung saja connect. Nanti jangan lupa untuk mengganti passwordnya. Kita langsung ke pengaturan konfigurasi router ini. Silakan ketik di browsernya. Dengan alamat IP 192.168.1.1. Tampilannya seperti ini. Ini tampilan desktop kalau di komputer ya. Tapi saya akan ubah ke tampilan mobile atau ke tampilan HP biar lebih gede. Nah, seperti ini tampilannya. HSRPO user login, untuk passwordnya admin, password defaultnya. Silakan masuk. Dan seperti ini. Ada beberapa mode di sini, silakan dipilih. Mau mode apa? Ini bisa untuk dynamic IP, static IP, PPOE, mode bridge, mode repeater, dan WISP. Sama saja sih sebenarnya. Tapi belum saya coba untuk mode WISP. Itu pernah saya coba sih untuk nembak wifi hotspot, itu nggak ada passwordnya, tapi memang nggak bisa, harus ada password. Apakah memang harus wifi yang ada passwordnya yang bisa untuk WISP, kurang tahu karena memang belum saya coba. Oke, di sini work modenya dynamic IP, static IP, PPOE, bridge mode, WISP, dan wifi repeater. Saya pilih static IP karena saya akan menggunakan ini untuk terhubung ke mikrotik ya. Jadi saya kasih static IP.
agar nanti bisa dibinding MAC address-nya dari router ini. Tapi kalau misalkan yang suka PPOE silakan di set PPOE, tapi saya lebih suka static IP. Kalau dynamic IP itu IP-nya acak yang didapat dari router utama. Bisa untuk memperpanjang sinyal WiFi dari router Indihome misalkan. Tinggal tancap saja tanpa setting-setting, ini sudah bisa. Asal kabelannya itu ditancapin di port 1. Tapi biasanya paling enak mode bridge kalau untuk memperpanjang sinyal WiFi dari modem. Simpel banget. Jadi kalau misalkan mau di kamar ada sinyal yang full, bisa diperpanjang pakai kabelan seperti ini. Atau mungkin dengan mode WISP tanpa kabelan itu juga bisa. Setelah saya setting konfigurasinya, oke, langsung reboot routernya. Ini saya mode static IP, belum saya binding. Saya sambungin ke mikrotik nanti untuk kabelan menuju port 1. Kemarin sudah ini ya, sudah saya pernah coba buat web remote. Itu gimana sih caranya? Saya belum ngerti. Beda dengan tenda N301 bisa ada web remote-nya ya, diakses dari satu jaringan. Tapi yang ini saya bingung. Gimana caranya? Buat yang tahu caranya, tuliskan di kolom komentar. Untuk pengaturannya banyak banget settingan-settingannya. Seperti ini lengkap banget. Bisa dicek dari network, wireless. Oh ya. Kelebihannya di sini untuk wirelessnya ya. Wireless itu bisa memancarkan sampai 4 nama SSID dengan password dan juga nama SSID yang berbeda. Jadi meskipun routernya cuma satu, itu bisa dibikin 4 nama SSID dan nyala semua. Nah misalkan ini yang utama itu basic ID. Basic ID itu, basic ID? Basic SSID. Jadi SSID utama. Bisa di password atau enggak, tapi lebih baik di password. Encryption. Untuk SSID kedua, ketiga, dan keempat juga bisa dinyalakan bersamaan. Kurang tahu ini bisa menampung berapa user, belum pernah saya coba sampai ke sana. Karena saya masih bingung cara untuk web remote. Nah, itu untuk portnya itu 8080 ada, terus port 80, port berapa lagi ya? 1080 atau berapa ya? Itu bingung yang dipilih itu yang mana. Tapi memang sudah saya coba untuk meremote, web remote itu menggunakan IP, nggak bisa dari jaringan yang sama padahal. Ini juga bisa untuk membatasi bandwidth, baik itu kecepatan upload dan kecepatan download setiap device yang terhubung. Bedanya di sini, kalau di sini bisa untuk membatasi upload dan download. Kalau di tenda N301 itu cuman mungkin yang muncul cuman untuk membatasi download ya. Kalau upload mungkin harus memakai tampilan browser, tapi nggak semua browser itu bisa, kecuali di layar komputer. Oke, sekarang sudah saya atur sebagai bridge, jadi sebagai jembatan ke mikrotik hotspot mikrotik, dan tampilannya seperti apa.
Jadi melalui kabelan tersambung ke port dari MikroTik hotspot, itu saya atur sebagai bridge di sini karena tadi ada pilihan bridge. Jadi otomatis setiap device yang tersambung ke router ini akan memunculkan halaman login. Kecuali kalau ditancapin ke router yang bukan MikroTik, misalkan nggak pakai halaman login, itu langsung tersambung. Karena ini saya sambungkan, nah seperti ini mode bridge cocok banget buat hotspot. Oke.